bisa disampaikan, kita sambil masuk ke manajemen usaha taninya. Jadi, manajemen itu juga merupakan faktor produksi dalam pertanian. Manajemen atau pengelolaan di dalam usaha tani itu merupakan kemampuan petani dalam merencanakan, mengorganisir, mengarahkan, kemudian mengkoordinasikan dan mengawasi faktor produksi yang dikuasai dan dimilikinya sehingga mampu memberikan produksi seperti yang diharapkan. Jadi usaha tani sendiri itu kan bagaimana kegiatan mengkombinasikan berbagai macam faktor produksi yang dimiliki supaya bisa menghasilkan gitu. Nah, manajemen ini adalah mengelola kegiatan usaha tani tersebut dengan prinsip-prinsip manajemen. Dengan POAC itu ya, jadi ada perencanaannya, ada organisirnya, kemudian ada pengarahan, ada koordinasinya gitu, supaya kegiatan usaha tani itu lebih efisien dan efektif lagi dilaksanakan. Nah, perbaikan manajemen dalam upaya pengembangan usaha taninya dapat dilakukan yang pertama dari inovasi teknologi. Nah, diyakini keuntungan usaha tani persatuan luas akan dapat terdongkrak. Itu ya contohnya misalnya penggunaan mesin itu untuk penggunaan traktor atau alat-alat pertanian. Itu adalah bagian dari inovasi teknologi yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas, kemudian lebih menekan biaya lagi gitu. Kemudian ada alternatif manajemen usaha yang dilakukan orang lain tanpa mengurangi jumlah dan mutu hasil. Jadi ini maksudnya adalah manajemen kooperatif dan korporasi. Jadi kalau dilakukan misalnya usaha taninya dikelola secara korporasi atau kooperatif, jadi pengambilan keputusan itu dapat dilakukan secara cepat. Jadi lebih cepat tanggap terhadap perubahan pasar. Jadi kan harga-harga misalnya asal mulai dari di sisi hulur misalnya faktor produksi sampai dengan harga-harga di sisi hilir, harga jual komoditi pertanian itu kan sangat berfluktuasi. Nah, dengan petani bergabung melakukan kegiatan usaha taninya secara korporasi atau berkelompok gitu, maka ini informasinya dapat diketahui dengan cepat, kemudian dapat diambil keputusan dengan cepat. Karena apa? Karena ada tambahan sumber daya, ada tambahan kemampuan. Kalau petani sendiri kan mungkin pengetahuannya terbatas, kemampuannya terbatas, sehingga ketika ingin mengambil sebuah keputusan itu pertimbangannya cukup lama. Tapi kalau ada yang mengelola dan pengelolanya adalah memang yang kompeten di bidangnya, maka ini akan keputusan lebih cepat untuk diambil. Kemudian seperti lahan, irigasi, dan teknik budidayanya itu juga bisa dikelola dengan tenaga teknis itu yang lebih terampil dan lebih paham gitu. Kemudian mobilisasi sumber daya pertanian karena lebih mudah seperti lahan, tenaga kerja, dan modal, yaitu dengan adanya pengolahan. Kemudian pembagian keuntungan juga mulai dari jenis lahan, tenaga, dan modalnya sebagai saham anggota berdasarkan perjanjian. Nah, ini yang sekarang lebih dikembangkan. Karena apa? Karena itu karakteristik pertanian kita kan sudah petaninya kecil tuh, lahannya sempit-sempit gitu kan, sehingga ini tidak efisien dan efektif dalam hal biaya. Sudah dijelaskan nih kemarin mengenai misalnya kondisi tanah, kepemilikan lahan, gimana ilustrasinya kalau kecil-kecil, tapi kalau dia dalam satu hamparan yang luas gitu, kecil-kecil dan banyak. Nah ini cukup tidak efektif gitu. Tapi kan gini, kalau kalian lihat tuh sawah hamparan gitu luas gitu. Nah sebenarnya itu dalam satu hamparan luas itu kalau di Indonesia bisa dimiliki oleh banyak sekali petani. Nah kalau masing-masing melakukan kegiatan usaha tani secara sendiri itu biayanya akan banyak dibandingkan kalau dikelola tuh satu hamparan yang luas punya petani banyak tapi dikelola secara bersama-sama. Jadi kan nanti biaya yang dikeluarkan itu lebih efisien lagi. Kemudian ini dalam penyuluhan kita bisa menggunakan pendekatan personal, kelompok ataupun massal. Nah, tapi ini akan lebih fokus lebih ke pendekatan massal atau kelompok karena kalau personal itu lebih mahal gitu. Jadi
Tapi kalau misalnya ini dengan adanya manajemen koperasi itu bisa dilakukan penyuluhan ke pendekatan personal, ke manajemen koperasinya gitu yang dilakukan pendekatan. Nah, ini akan lebih efektif dan lebih akan berdampak kepada kegiatan usaha taninya. Jadi kesulitan utamanya adalah dalam menerapkan manajemen korporasi ini bukan pada masalah faktor fisik, misalnya kondisi lahan, tenaga atau modalnya, tetapi lebih kepada faktor psikologi dari para petaninya. Misalnya ketidakrelaan petani untuk mengakui kelebihan teman petani lain yang dipilih sebagai manajer usaha gitu. Jadi ada sisi-sisi ego yang membuat manajemen korporasi ini memang agak sulit untuk dijalankan karena merasa ketika seseorang dipilih untuk diangkat menjadi manajer, yang petani ini merasa dia kemampuannya sama kok dengan saya gitu. Jadi ada ketidakrelaan gitu untuk diatur atau untuk mengikuti arahan gitu. Nah ini kemudian dari sisi kelembagaannya juga masih banyak yang harus disempurnakan dari kelembagaan penyuluhan. Nah ini kita masih berubah-ubah terus ya. Nah sistem penyuluhannya, kemudian penyusunan programnya gitu. Nah tapi kalau untuk teknologinya, manajemen usaha dan metode penyuluhan itu sudah mulai dilakukan perbaikan di masa yang sekarang ini gitu. Jadi sudah mulai dilakukan adaptasi dan pemberian inovasi dalam kegiatan penyuluhan yang dilakukan. Nah, untuk peningkatan kemampuan manajemen usaha dimulai dari peningkatan produktivitas. Jadi peningkatan produktivitas ini lebih ke intensifikasi ya. Jadi kalau ekstensifikasi, misalnya menambah luasan lahan itu kan tidak memungkinkan karena memang sumber daya lahan yang sudah semakin terbatas. Jadi yang bisa dilakukan adalah mengintensifikasi, meningkatkan produktivitasnya dari setiap satuan penggunaan lahan gitu. Tapi tetap mengacu kepada kelestarian lingkungan. Kemudian peningkatan nilai tambah. Nah, ini dengan melakukan kegiatan yang lebih baik pada pasca panennya gitu. Jadi penerapan teknologi, kemudian penyebar luasan teknologinya, kemudian menginformasikan mengenai standar mutu dan pemanfaatan peluang kreditnya untuk melakukan kegiatan pengolahan. Selanjutnya adalah pengembangan kelembagaan, jadi pemberdayaan petani dengan kelembagaan yang baik. Jadi ada pengembangan dalam bentuk kelompok taninya, jadi nanti bisa ditingkatkan kualitas SDM-nya, kemudian pelayanan jasa alsinnya gitu. Ini juga bisa dalam lingkup kelompok taninya gitu, sampai ke lembaga pemerintahannya, balai-balai penyuluhnya atau balai teknologi pertanian atau balai benih gitu. Atau sampai ke brigade proteksi sehingga dapat memberikan pelayanan ternak kepada masyarakat terutama petani. Nah ini, jadi yang perlu, mohon maaf semuanya, saya sedang di kampus nih pakai wifi terpental. Kita lanjutkan ya.
Oke, jadi ini ya untuk peningkatan kemampuan manajemennya dengan meningkatkan produktivitas, kemudian meningkatkan nilai tambah dan pengembangan untuk kelembagaan di baik itu di tingkat petani maupun di sisi pemerintahannya juga. Nah, contohnya itu yang bisa digunakan dalam manajemen usaha tani itu dengan model cooperative farming kompleks. Jadi pemberdayaan petani melalui kelompok dengan melakukan rekayasa sosial, ekonomi, teknologi, dan nilai tambah. Nah, ini dilakukan dengan dukungan dari kelembagaan taninya, penyuluhan, dan pengembangan sumber daya manusia. Nanti di rekayasa sosial tadi dengan kelembagaan petani, penyuluhan, dan pengembangan SDM-nya. Di rekayasa ekonomi itu pengembangan untuk akses permodalan contohnya, kemudian rekayasa teknologi dapat dilakukan dengan penggunaan teknologi yang lebih baik, kemudian rekayasa nilai tambah tadi dengan pemanfaatan teknologi untuk pengolahan misalnya. Jadi dengan menggunakan model ini itu petani atau anggota kelompok tani maupun masyarakat itu bisa mendapatkan manfaat baik itu ekonomi atau sosialnya. Nih, dalam ekonominya ada efisiensi produksi, kemudian negotiation power-nya gitu. Nah, ini kan gini, dibandingkan untuk bertahan misalnya ketika petani menjual harga, untuk bertahan mempertahankan harga yang layak, itu akan lebih punya power kalau dilakukan secara kelompok. Tapi kalau dilakukan pribadi nih misalnya saya menjual harga bertahan karena menurut saya yang layak itu harganya 7.000 per kilogramnya gitu. Tapi kemudian misalnya Raffi berpendapat bahwa karena sedang butuh uang terus menjual 6.000, 5.000. Nah, saya pasti tidak akan laku komoditasnya atau barang yang saya jual. Pasti akan yang harga. Mohon maaf ya, nih jadi saya sambil mohon izin matikan video supaya sinyalnya bisa agak lebih bertahan. Sedikit lagi materi kita. Nah, ini jadi dari CFC itu ada manfaat ekonomi, mulai dari efisiensi produksinya, ada negotiation power yang dimiliki, kemudian tercipta efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan usaha taninya, kemudian ada aktivitas non-farmnya juga yang bisa tercapai, kemudian tentunya adalah pendapatan menjadi lebih baik lagi. Nah, kemudian dari sisi manfaat sosialnya bisa meningkatkan pendidikan bagi masyarakat pedesaan, kemudian menghidupkan kembali gairah ekonomi kerakyatan dan gairah gotong royong dan demokratisasi. Ini adalah manfaat dari penggunaan manajemen usaha tani dengan model cooperative farming kompleks ini. Nah, jadi alasannya itu tadi karena di Indonesia karakteristiknya lahannya itu adalah sempit-sempit, kecil-kecil gitu, dan lokasinya terlalu banyak. Terus kondisi wilayahnya sangat beraneka ragam gitu, sehingga pengolahan itu perlu dilakukan secara desentralisasi dan bottom up. Jadi desentralisasi ini maksudnya terpusat, disesuaikan dengan kondisi wilayahnya masing-masing. Kemudian bottom up ini berarti informasi yang digunakan, yang dijadikan acuan itu adalah informasi-informasi dari bawah gitu, dari petani-petaninya sendiri, baru didiskusikan, disusun solusinya, langkah-langkah yang tepat dalam pelaksanaan kegiatan usaha taninya. Jadi bukan dari komando dari atas, akan bagus dari